Jika seseorang memiliki IQ tinggi, Obsessive Compulsive OCD, apa yang akan dia lakukan? Dia bisa saja membunuh 53 orang. Bunuh, seperti ayam. Dia bahkan kabur, tepat di depan hidung polisi. Ini adalah kasus nyata di Uni Soviet. Dia jagal, berdarah dingin, salah satu arketip karakter Hannibal. Bahkan, film horor tidak berani membuat ulang seperti itu. Sidang 1992. Pembunuh berantai yang paling kejam dan terkenal dalam sejarah Rusia pergi ke pengadilan. Makhluk ini tak bisa disebut manusia. Itu tidak hanya berkembang melalui setiap kasus, dengan trik yang semakin barbar untuk membunuh 53 korban, tetapi juga memakan organ mereka hidup-hidup. Saat ini, dia sedang duduk di kandang besi, apalagi di pengadilan untuk diadili. Kandang ini bukan untuk menahannya, itu untuk melindunginya. Karena jika kita tidak mengisolasi dia, keluarga korban di ruang sidang akan datang dan mencabik-cabiknya. Saat hakim bergantian membacakan nama masing-masing korban, ruang sidang dipenuhi dengan jeritan kesakitan. Aku tak tahan mendengar detail kasusnya. Banyak keluarga korban berteriak dan pingsan. Pria mendobrak penghalang keamanan, bergegas ke kandang besi, berteriak dan menyentak kandang. Biarkan saja, biarkan saja. Mari kita hadapi itu, bunuh sekarang. Adegan kekacauan yang tak terbayangkan. Yang duduk di kandang. Saya tertarik untuk menonton semuanya. Ia menyeringai dan tiba-tiba melepas celananya, berputar-putaran. Ia melihat lawannya duduk di ruang sidang. Selama 9 tahun pengejaran, dia berkali-kali menghadapi polisi, tidak pernah ditangkap. Sampai dia bertemu musuh sebenarnya dalam hidupnya. Analis perilaku kriminal Victor. Sekarang Victor duduk di dekat kandang, diam memperhatikannya. Mereka berdua mengingat hari pertemuan pertama mereka. Pertemuan pertama. 7 tubuh laki-laki dan banyak perempuan. Mereka semua dicungkil. Awal tahun 1983, di kota kecil Rostov, di barat daya Rusia. Polisi Victor dikirim untuk membantu penyelidikan serangkaian pembunuhan serius. Kau ahli di lab kejahatan. Membawa pangkat letnan. Pandai menganalisis perilaku kriminal. Sebelum kamu datang, polisi menemukan 3 mayat, semuanya perempuan. Anehnya, semua korban dicabut matanya. Korban pertama adalah seorang gadis berusia 13 tahun, ditusuk setidaknya 22 kali. Tubuh yang ditemukan di hutan telah membusuk. Polisi tidak tahu tentang pembunuhnya. Korban kedua adalah seorang wanita dewasa, tubuh telanjang berbaring sekitar dekat stasiun. 2 kaki keluar. Korban ketiga adalah wajah cacat, unsup menembus tubuh dengan cabang pohon. Sangat kejam. Seiring berjalannya waktu, unsup menjadi semakin biadab. Polisi benar-benar tidak berdaya. Victor berusia 37 tahun. Dipanggil ke tubuh tinggi. Penuh tekad. Kita harus menangkap kejahatan ini dengan segala cara. Tapi, begitu Victor tiba, unsup memberi hormat. Berikan pada korban keempat. Korban terus menjadi seorang gadis dan terus dicabut matanya.
Mengapa Unsup begitu terobsesi untuk mencabut mata korban? Ini adalah kultus atau ritual jahat. Ketika tidak ada petunjuk Victor khusus, memutuskan untuk memulai dengan daftar orang hilang di lokal. Seorang gadis 10 tahun yang hilang. Terakhir kali aku terlihat sendirian ke kelas piano. Victor membutuhkan waktu 4 bulan untuk menyelidikinya. Tapi tetap tidak ada. 4 bulan kemudian, mayat gadis itu ditemukan. Dia meninggal sekitar 5 kilometer dari konservatori. Kondisi yang sangat mengerikan. Salju membantu melestarikan pemandangan. Kulitnya membiru dan putih karena kedinginan. Tubuh tertusuk seperti sarang lebah, organ di dada, dan perut terkoyak. Pembunuhnya tidak hanya mencabut matanya, tetapi juga memotong alat kelamin, merobek perut, menghilangkan usus dan rahim. Victor marah dan putus asa. Undang Anda dan ikan asin kecil untuk mendengarkan serial ini. Henny Ladyboy. Dengarkan keseluruhan cerita di YouTube. Ikan asin kecil di dunia bawah. Dengarkan cerita di saluran. Anda telah berkontribusi pada dukungan kami. Jangan dengarkan perwakilan. Untuk setiap tampilan, pemilik adalah dorongan yang tulus. Biarkan saluran terus berkembang. Terima kasih banyak. Ini adalah petugas polisi teknis. Kau pandai menganalisis jejak darah. Jejak kaki sidik jari. Sebelum lawan, semua keterampilan Anda tidak berguna. Adegan itu digigit binatang, tapi tak meninggalkan jejak. Siapa monster gila ini? Tidak ada yang namanya kejahatan sempurna. Di luar pemahaman manusia, Victor memaksa dirinya untuk tetap tenang. Satukan semua kasus untuk dipertimbangkan, dan saya telah membuat 3 pengamatan penting. Pertama, Unsup pasti punya mobil. Ia tak bisa berjalan bersama korbannya ke tempat terpencil untuk membunuh dan memotong-motong mayat. Kedua, Unsup tampak tak berbahaya. Bahkan jenis orang yang membuat perempuan dan anak-anak mudah ditutup. Begitu ia bercampur ke dalam kerumunan, sulit diidentifikasi. Orang ketiga ini yakin ini semacam gangguan mental yang mendasarinya. Ini mungkin berhubungan dengan seks. Meskipun penyelidikan menunjukkan bahwa tebakan Victor sebagian besar benar. Tapi pada saat itu, saya terjebak. Polisi memulai penyelidikan umum terhadap orang-orang dengan catatan pasien mental seks, orang-orang yang tinggal di dekat TAT, dan yang memiliki mobil. Tapi kami tak mendapatkan petunjuk apapun. 4 bulan lagi telah berlalu. Pembunuh itu terus membunuh. Korban ke-6 bahkan tidak bisa disebut tubuh lagi. Tinggal tersisa 1 tengkorak. Ini dari seorang gadis dengan sindrom Algojo. Korban ke-7 adalah seorang anak laki-laki. Mayat itu ditemukan di hutan dekat bandara. Anak laki-laki itu baru berusia 8 tahun. Pembunuh itu tidak hanya mencabut matanya, ini juga mutilasi alat kelamin. Saat ini, Victor tiba-tiba menemukan sebuah kesalahan serius. Anak laki-laki ini adalah gadis yang sama yang bersekolah di sekolah piano. Mereka semua menggunakan transportasi umum. Ini berarti bahwa Unsup bisa saja melakukan dengan menggunakan transportasi umum. Ini bukan mobil pribadi, seperti dugaanku. Jadi siapa yang akan naik angkutan umum sepanjang waktu? Tanpa membuat siapapun ragu. Kemajuan kasus ini sekarang sudah di luar pengetahuan polisi pada saat itu. Pada waktu itu, polisi Soviet mengambil pandangan bahwa pembunuh berantai
Mereka biasanya menargetkan satu jenis korban. Misalnya, beberapa orang hanya membunuh wanita, beberapa orang hanya membunuh anak-anak. Tapi, bagaimana dengan Unsub ini? Dia membunuh seorang wanita dewasa. Dia juga membunuh seorang gadis remaja. Membunuh seorang gadis, sekarang giliran membunuh seorang anak laki-laki. Lagi pula, pembunuhan macam apa ini? Orang macam apa yang punya orientasi seksual sakit dengan begitu banyak jenis korban? Polisi menduga dia gay atau mengalami disleksia seksual. Tapi sekarang mereka harus curiga dia psikopat. Dewa sakit, serba bisa. Victor mengaku ini tantangan terbesar dalam karir polisi. Milikmu. Pembunuh tersembunyi. Ada tingkat bahaya dalam kegelapan ini. Dan jauh melampaui pemahaman jiwa kriminal zaman. Unsub ditangkap. Tamat, sudah. Konfrontasi kedua. Sebanyak 24 mayat. Unsub mulai mengeluarkan semua organ dan mempermalukan mayat. Victor masuk penjara untuk menemui si pembunuh. Seorang pemuda cacat intelektual. Baru saja melihatnya, Victor tahu ia salah orang. Seseorang yang bisa diorganisir. Membersihkan jejak tempat kejadian perkara, bisa cacat mental. Tapi bagi polisi, itu tak penting. Tekanan untuk memecahkan kejahatan begitu besar sehingga mereka membutuhkan pengganti orang mati. Polisi tak membiarkan pemuda ini tidur. Bergantian menyiksa dan memukuli. Agar tak terkena pukulan, dia mengakui 11 pembunuhan. Itu lebih dari yang diminta polisi. Semuanya baik-baik saja. Kita hanya perlu menemukan bukti-bukti yang adalah untuk dapat menyatakan kasus yang berhasil. Pemuda cacat ini adalah tersangka yang sempurna. Dia memiliki riwayat penyakit mental, ada mobil umum. Dan yang terbaik dari semuanya telah mengaku bersalah. Jika bukan dia, bagaimana dia bisa mengaku bersalah? Polisi membawa Anda ke tempat kejadian perkara. Ini konyol. Anda tidak tahu di mana tempat kejadian perkara berada. Polisi berinisiatif untuk mendekatkan Anda ke tempat mayat itu ditemukan. Dan kemudian memberi Anda sinyal ke arah mana harus pergi. Jadi Anda dengan senang hati mengikuti dan menunjukkan apa yang membuat Victor lebih buruk. Sebelum pemuda ini, telah ada beberapa orang cacat yang bunuh diri. Karena aku tak tahan disiksa. Jika Victor tak menemukan pembunuh yang sebenarnya, pemuda ini akan bernasib sama. Lebih parahnya lagi, masih ada mayat yang ditemukan dan terus-menerus. Si pembunuh tampaknya sengaja menantang polisi. Trik yang semakin kejam. Beberapa mayat digigit dadanya dengan gigi. Beberapa organnya telah dikeluarkan dari perutnya. Sungguh menakjubkan bahwa mata mayat-mayat ini utuh. Dan itu menunjukkan sang Unsub mulai mengubah cara dia membunuh. Mayat seorang bocah 14 tahun ditemukan. Dan kali ini polisi akhirnya menemukan bukti definitif. Bocah itu ditikam lebih dari 70 kali. Alat kelaminnya dilepas. Deteksi forensik air mani dalam tubuh. Ini menunjukkan bahwa Unsub mulai menggunakan alat kelaminnya sendiri, mempermalukan korban setelah mati. Polisi sangat bersemangat. Akhirnya dapat mengidentifikasi golongan darah Unsub. Penyelidikan yang antusias. Polisi menangkap gerombolan penjahat remaja. Bukan nama, tapi kelompok. Victor tidak tahan lagi. Perdebatan sengit dengan atasan.
Dia berteriak marah. Pembunuh itu tidak pernah kelompok. Ia seorang laki-laki. Ia orang yang sakit jiwa parah. Ketika polisi sibuk menangkap orang yang salah dan saling berdebat, pembunuhnya berevolusi ke tingkat yang baru. Dari tahun 1984, kecepatan membunuhnya meningkat gila-gilaan. Tubuh ke-11 memiliki noda semen di pakaiannya. Tapi anehnya, tidak ada apapun di dalam tubuh. Ini menunjukkan bahwa Unsub membunuh korban lebih dulu. Kemudian melakukan masturbasi di atas mayat untuk pemuasan diri. Pada akhir musim panas itu, polisi menemukan 24 mayat. Pembunuhnya sudah pergi dari membunuh hingga hampir 2 minggu sekali. Tekanan untuk memecahkan kasus ini tinggi. Polisi menangkap lebih banyak orang. Dan mereka semua mengaku bersalah. Tapi Victor tahu mereka semua telah salah ditangkap. Di samping panik menangkap orang, polisi tak punya cara lain. Sebuah detail penting. Forensik dari sebuah lab di Moskow. Sampel semen terdeteksi di tempat kejadian. Golongan darah AB. Dan ini sangat membantu. Karena golongan darah ini menghilangkan semua tersangka telah ditangkap. Tak seorang pun memiliki golongan darah yang sama. Victor, benar. Tapi aku tak bisa tertawa karena Unsub masih di luar sana. Mari kita tinjau petunjuk polisi. Ada momen ini. AB. Blood Group News. 2 jejak kaki di tempat kejadian. Sehelai uban. Beberapa potong pakaian. Tak ada yang lain. Polisi benar-benar gagal. Hanya Victor yang tetap bertahan. Aku percaya bahwa tak ada kejahatan yang sempurna. Pembunuh itu akan melakukan kesalahan. Dan jika dia ceroboh, kau akan menangkapnya. Victor memutuskan untuk fokus pada penyelidikan tubuh ke-10. Kasus bocah itu memiliki bekas air mani di tubuhnya. Karena kasus ini memiliki saksi. Seseorang melihat bocah itu sebelum ia menghilang, mengikuti seorang pria jangkung. Pria ini memakai kacamata dalam berpipi ganda. Kaki bantal kaku dan kaki besar. Konfrontasi ketiga. Polisi bekerja dengan seorang psikiater. Tapi Unsub menguap seperti udara. Tapi tak seorang pun tahu siapa pria itu. Dan tak seorang pun pernah melihatnya muncul kembali. Saat ini, mereka juga kehilangan kesabaran menghadapi polisi setempat. 12 petugas polisi lagi dari pusat turun untuk menyelidiki. Itu didampingi oleh milisi dan informan untuk membentuk kelompok kerja khusus lebih dari 200 orang. Kali ini, Victor ia ditunjuk sebagai kepala satuan tugas khusus. Aku segera membuat keputusan penting. Membawa semua orang ke stasiun dan stasiun bis. Tersirat steker manusia. Bahkan taman-taman paling terpencil sekalipun. Mereka juga punya mata dan telinga. Victor mengarahkan tim investigasi sebagai berikut. Kita harus menemukan seseorang yang tingginya sekitar 1,5 kaki. Usia dari 35 sampai 55 golongan darah AB. Siapapun dengan karakteristik yang tepat harus menjalani tes darah. Victor melakukan segala daya. Beberapa tersangka diperiksa. Misalnya, pada hari September 1984, 2 penyidik di terminal bis Rostov menemukan seorang pria. Mencurigakan. Orang ini berkacamata. Ia sering mendekati dan berbicara dengan gadis-gadis muda.
bahkan berurusan dengan pelacur di gang-gang gelap. Ketika polisi menggeledah tas pria ini, mereka menemukan sebilah pisau, setoples krim Vaseline, tali, dan handuk kotor. Mencurigakan, bukan? Polisi berpikir begitu. Ingat, kasus ke-10 dengan saksi. Keterangan tersangka ini sangat mirip dengan pria berkacamata ini. Melakukan penyelidikan segera. Mengundang Anda dan ikan asin kecil untuk mendengarkan serial Hannibal. Dengarkan keseluruhan cerita di YouTube. Ikan asin kecil di dunia bawah. Dengarkan cerita di saluran. Anda telah berkontribusi pada dukungan kami. Jangan dengarkan perwakilan untuk setiap tampilan. Pemilik adalah dorongan yang tulus. Biarkan saluran terus berkembang. Terima kasih banyak. Polisi juga melakukan pemeriksaan latar belakang dan tes darah orang ini. Hasilnya menunjukkan catatan yang bersih. Dia bahkan pernah menjadi guru. Seorang pria yang pernah menjadi guru adalah tersangka. Tapi itu adalah kenyataan umum pada saat itu. Orang yang baik hati bisa melakukan hal-hal yang kejam. Wanita harus menukar tubuhnya dengan makanan. Masyarakat tanpa hukum dan tanpa hukum. Tes darah juga menunjukkan bahwa dia adalah golongan darah. Tidak cocok dengan golongan darah Abi Unsub. Dengan bukti golongan darahnya, polisi terpaksa membebaskannya. Mencari orang yang cocok untuk dibebaskan lagi. Kali ini, bahkan Victor merasa frustasi. Aku belum menggeledah gigiku. Bagaimana dengan keamanan yang lebih baik? Pembunuhnya masih di luar sana. Victor memutuskan untuk melakukan sesuatu yang berani. Kau melanggar aturan kerahasiaan untuk mengirim panggilan minta tolong pada psikiater Moskow. Sini, aku ingin bekerja sama dengan psikiater. Aku berharap para ahli bisa menganalisis potret itu. Psikologi si pembunuh. Hampir semuanya menolak, hanya satu yang menanggapi. Tapi orang itu memainkan peran yang menentukan. Dalam memecahkan kasus, psikiater terkenal Alexander Bukanowski. Alexander adalah orang yang sangat spesial. Victor hanya memberikan beberapa detail. Tapi dia sudah melewati semua kabut untuk membuat profil psikologis Unsub. Dari sini potret pembunuh terakhir mulai muncul. Alexandra mengatakan itu. Pembunuhnya adalah seorang pria sekitar 1,80 meter, usia dari 35 hingga 55, menderita disfungsi fisiologis. Dia memiliki gangguan obsesif-kompulsif. ACT adalah sadis gila. Jika dia tidak menyiksa, dia tidak bisa puas. Dia terus-menerus termotivasi untuk membunuh. Jadi, dia pasien jiwa. Alexander membalas Victor dengan sangat jelas tidak. Karena sangat jelas, pembunuhnya bisa membuat cetak biru. Dan melakukannya secara berurutan. Dia benar-benar terjaga. Ada potret. Jadi, bisakah kita mengikuti deskripsi untuk menemukan pembunuhnya? Tidak bisa. Aneh bahwa polisi dan telah terkoordinasi secara berirama. Kemudian, si pembunuh tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Selama beberapa bulan ke depan, tidak ada lagi mayat yang ditemukan. Sampai musim gugur berikutnya. Di taman dekat Bandara Moskow. Tiba-tiba ada tubuh yang terluka. Sama seperti korban sebelumnya. Apa yang terjadi?
Apakah si pembunuh pindah ke Moskow? Viktor pergi ke Moskow. Ketika saya melihat tubuh, Anda tahu, iblis kembali. Kali ini, iblis telah memperluas jangkauan berburunya. Dia akan membunuh lebih banyak orang. Langsung, Viktor periksa semua penerbangan dan daftar penumpang di bandara. Sayangnya, tidak ada yang ditemukan. Sekali lagi, dia dipermainkan. Karena musuh lamanya datang ke Moskow dengan kereta api. Dia sengaja menyerang di dekat bandara. Adalah untuk menggoda polisi sekarang. Dia melihat bermain dengan mereka sebagai hobi. Tepat setelah itu, si pembunuh diam-diam kembali ke Rostov yang lama. Dan mulai membunuh seperti orang gila. Tubuh muncul lebih dan lebih. Viktor lagi berusaha ke Dr. Alexander. Kali ini ia tidak menahan apapun. Dia memberi dokter semua detail tempat kejadian perkara. Dan laporan autopsi. Tindakan ini merupakan pelanggaran serius terhadap Viktor. Tidak akan rugi. Kau telah sampai akhir. Alexander menerima dokumentasi dan tawa. Dia tahu bahwa Viktor akan kembali untuknya. Dengan alis tebal, Alexander mengelus rambutnya yang disisir ke belakang dan mengedipkan mata pada pemenang. Berdasarkan salah satu dari dua, kita tak bisa menangkap pembunuh licik ini. Tapi, jika kita bekerja sama, dia tidak mungkin melarikan diri. Kali ini, Alexander upacara dengan analisis jawaban 65 halaman. Dalam laporan ini, Anda telah mempersempit usia Unsup dari 45 hingga 55 tahun. Dia mungkin sudah menikah dan punya anak. Dia memiliki masa kecil yang kesepian dan menyedihkan. Dia tidak bisa merasakan kesenangan dari kehidupan pernikahan normal hanya saat melihat korban kesakitan. Dia bisa mengalami kesenangan. Proses pembantaian. Cincin sebenarnya adalah cara Unsup untuk mensimulasikan perilaku yang tak bisa dia lakukan. Lukanya lebih dalam, perasaannya lebih intens. Kepribadian Unsup jelas narsis dan egois. Dia menganggap dirinya berbakat, tapi sebenarnya tidak terlalu pintar. Dia membunuh sesuai rencana, tapi ada kekurangan kreativitas. Dia mencabut mata korban. Ini bisa menjadi ketidakmampuan fisik, atau bisa juga tahayul. Dalam legenda Soviet, orang-orang percaya mata orang mati mempertahankan gambar. Mereka akhirnya melihat. Jadi mengapa dia memotong alat kelamin korban? Perkalian. Nan, jawab Alexander. Ini adalah bagaimana Unsup latihan mengontrol untuk menebus kekurangan, kekuatan dalam kehidupan sehari-hari. Kontemplasi pemenang. Kami tidak menemukannya. Bagian-bagian itu di tempat kejadian. Artinya adalah Alexander mengangguk. Entah dia membuangnya atau memakannya. Sejujurnya, aku lebih cenderung pada kemungkinan kedua. Iblis kejam, berdarah dingin yang sangat mesum. Untuk menangkapnya, Viktor harus berpikir seperti iblis. Setelah selamat tinggal Alexander, Viktor pergi menemui seorang tahanan. Dia dijatuhi hukuman mati karena pemerkosaan dan pembunuhan. Saya ingin tahu tipe orang seperti ini di kehidupan nyata akan seperti apa. Tahanan itu memberitahu Viktor bahwa itu adalah kontradiksi besar.
Di satu sisi, dia bisa membunuh anak-anak tanpa rasa takut. Jika Anda merokok di depan anak-anak, atau terlibat dalam perilaku tidak bermoral, merasa bersalah lagi. Dari mana Victor menarik kesimpulan penting? Unsur yang Anda cari mungkin menjalani hidup dua sisi penuh kontradiksi. Di satu sisi, dia normal. Seorang pemimpin yang baik dapat menjadi panutan di mata orang lain. Di sisi lain, dia monster berdarah dingin, bertindak kejam tanpa ragu. Ini juga berarti bahwa unsur itu bisa siapa saja di sekitar kita, meskipun Victor melewatinya di jalan. Anda juga tidak bisa mengenalinya. Sampai saat ini, Victor telah menyelidiki kasus ini selama lebih dari 3 tahun. Di luar potret pembunuh dan jumlah korban bertambah. Anda tidak punya apa-apa, dan dia terus bermimpi tentang para korban. Dalam mimpi tubuh terkubur di dalam tanah, tapi sebuah tangan mencuat dari tanah langsung ke pemenang. Kenapa kau belum menangkapnya? Mengapa? Tangan pucat, saya membusuk. Bau mayat tiba-tiba datang mengencangkan tenggorokan Victor. Victor terbangun dari mimpi buruk terengah-engah. Pada akhir tahun itu, Victor benar-benar pingsan secara mental. Aku sangat lelah, tapi aku tidak bisa tidur. Saya berada di rumah sakit jiwa selama sebulan. Tapi masih belum bisa kembali bekerja. Terpaksa mengajukan cuti tak terbatas. 4 tahun mengejar apa-apa. Secerdas dan sebangga Victor juga telah didorong ke tepi jurang. Yang bisa saya lihat hanyalah hitam yang tak ada habisnya. Iblis dalam kegelapan. Mereka juga tampaknya diam-diam mengawasi Anda. Jika Anda seorang pemenang, apakah Anda akan menyerah? Victor hampir saja menyerah. 4 tahun lalu, saya melakukan semua yang saya bisa. Mereka memantau di mana-mana, menyelidiki semua tersangka. Potret psikologis terperinci dari seorang psikiater. Ini bahkan tentang masuk ke hati si pembunuh untuk berempati. Jadi, di mana salahnya? Victor percaya bahwa dengan semua yang dia lakukan, tidak ada bedanya dengan mencari emas. Mengapa unsur bisa menghilang tanpa meninggalkan jejak? Mungkin pembunuhnya bukan manusia. Ini sebenarnya iblis dari neraka. Berhentilah berpikir, Victor. Ini bukan lagi masalah yang bisa dipecahkan oleh manusia. Satuan tugas khusus juga telah dibubarkan. Sekarang, di dunia ini, tidak ada yang bisa menghentikan si pembunuh. Titik balik penemuan bukti kunci. Victor yang depresi mulai minum alkohol setiap hari. Dia berbaring tak bergerak di kursinya selama berhari-hari. Selalu ada ember es di sebelahnya untuk menjaga anggur tetap dingin. Tapi Anda tidak bisa menghentikan otak. Saya terus memutar ulang setiap detail kasus ini. Kemarahan putus asa dan kelelahan ekstrim. Suatu kali saya menjangkau anggur, tapi aku menjatuhkan seember es ke tanah. Benturan keras itu mengejutkan Victor. Pada saat itu, sebuah cahaya melintas di kepalaku. Semua kesimpulan diselidiki selama 4 tahun terakhir. Itu semua didasarkan pada satu premis yang asli yang didapat polisi benar-benar akurat. Tapi, jika bukti kuat salah dari awal, bagaimana
dengan Victor segera kembali ke pemberhentian Ross. Anda perlu menguji teori Anda. Buktinya faktual. Sementara Victor bergegas untuk memverifikasi semuanya. Kemudian, Unsup terus berkembang satu langkah lebih jauh. 1988. Seorang pekerja kereta mayat api. Seorang wanita telanjang ditemukan di dekat garis. Tangan korban diikat ke belakang. Kepala dibanting, hidung digigit saat hidup. 1 bulan kemudian, di hutan dekat stasiun kereta, menemukan tubuh seorang anak laki-laki berusia 9 tahun. Di lubang hidung yang dipenuhi kotoran, tengkorak itu dihancurkan melalui lubang besar. Iblis tidak hanya berbuat lebih banyak, bahkan lebih brutal dari sebelumnya. Dia biasa mempermalukan tubuh. Sekarang, dia mulai menikmati sakitnya orang hidup. Akhirnya, Victor menemukan bukti penting dari Departemen Kesehatan. Para ahli mengkonfirmasi itu benar-benar ada orang dengan golongan darah di air mani mereka. Berbeda dengan golongan darah. Ini berarti bahwa semua tersangka sudah disingkirkan karena golongan darahnya tak cocok. Sekarang, mereka bisa menjadi pembunuh yang sebenarnya. Untuk menemukan si jahat, polisi membutuhkan sampel cairan tubuh, bukan hanya darah. Semua 4 tahun penyelidikan sebelum sekarang, kita harus menghapus semuanya dari awal. Konfrontasi akhirnya dimulai. Pembunuhnya belum berhenti, bahkan lebih mengerikan berevolusi. Dia mulai menggigit lidah korban dan menelannya. Berapa tahun perjuangan intelektual, Victor sangat mengenal lawannya. Saya tidak ingin terus berlari di belakang untuk dipermainkan lagi. Jika Anda ingin menangkapnya, Anda harus sampai di sana sebelum dia siap di tempat kejadian. Untuk melaksanakan rencana pemenang kepemimpinan 360 polisi teratas untuk mendukungmu. Victor tahu ini kesempatan terakhirnya. Anda menempatkan polisi dalam seragam patroli di seluruh stasiun besar dan kecil. Tanya orang secara terbuka. Itu baru langkah pertama. Tujuan sebenarnya adalah tim elit yang menyamar sebagai warga sipil di lokasi-lokasi di mana si pembunuh bisa kalian pilih menjadi tempat kejadian perkara. Victor telah memasang jebakan terakhir. Sekarang kita tinggal menunggu si Unsup memasukkan kepalanya ke jaring. Kampanye Besar-Besaran dilancarkan dari Oktober 1990. Tapi, begitu angin membunuh, si pembunuh mampu membunuh 2 bocah lagi. Bocah kedua diculik dan dibunuh. Hari di mana polisi mengetahuinya. Mayat bocah pertama, tepat di bawah hidung polisi. Victor menggertakkan giginya. Musuh lama kita tak akan ada di sana lain kali. November tahun 1990. Roda gigi takdir telah berputar. Pada hari ke-6 November, seorang polisi sedang berpatroli di sebuah stasiun negara. Kulihat seorang lelaki dari semak dekat stasiun. Keluar. Orang ini keluar menuju keran untuk mencuci tangan dan mencuci muka. Jaket penuh tanah dan dedaunan. Tampak bekas merah di wajah dan tangan yang terluka. Sangat mencurigakan. Polisi datang untuk memanggil. Tolong tunjukkan surat-suratnya. Lelaki itu sangat tenang. Lihat polisi itu. Cabut surat-surat yang benar-benar kolaboratif. Dia bahkan bercanda. Ada orang besar apa yang kau tangkap? Kau butuh bantuanku? Wajah tenang, sikap percaya polisi diri. Yang tak berpengalaman melepaskannya. Mereka bahkan tak memeriksa tas olahraga plastik yang dibawanya.
Tapi petugas polisi itu menanggapi semuanya dan dengan Laporan serius. Harian, seperti yang diminta Victor. Seminggu kemudian, di hutan itu ditemukan mayat seorang gadis. Di dada kirinya dipenggal oleh pembunuh yang sakit. Kapolsek untuk memanggil petugas yang bertugas patroli di daerah ini untuk mendengar laporan lengkap minggu lalu. Victor meninjau semua laporan. Dan tiba-tiba sebuah nama muncul. Nama ini, semua pejabat senior, ia terlibat dalam kasus yang sudah berjalan lama ini. Semuanya sangat familiar. Itulah pria berkacamata itu. Ia dibawa untuk dimintai keterangan oleh polisi karena perilaku yang mencurigakan 6 tahun yang lalu. Dan ia dibebaskan karena golongan darah dan sampel cairan tubuh tak cocok. Pupil mata Victor mengerut. Aku benar-benar yakin sekarang, seorang pria bernama Andrew Chikatilo ini adalah pembunuhnya. Ia tak ragu akan hal itu. Polisi hanya punya waktu 10 hari. Tubuh bersih menyembunyikan kehidupan ganda. Sekitar 50 tahun. Fisik tinggi. Ini adalah bentuk gangguan mental. Saksi melihat pria berkacamata. Semua poin ini semuanya cocok dengan nama-nama dalam laporan saksi. Yang lain masih. Intuisi Victor benar. Mengundang Anda dan ikan asin kecil untuk mendengarkan serial Hannibal. Dengarkan keseluruhan cerita di YouTube Ikan Asin Kecil di Dunia Bawah. Dengarkan cerita di saluran. Anda sudah berkontribusi pada dukungan kami. Jangan dengarkan perwakilan. Untuk setiap pandangan, pemilik adalah dorongan yang tulus. Biarkan saluran terus berkembang. Terima kasih banyak. Bahkan pada hari Andrew, dengan tenang menghadapi polisi di stasiun kereta pedesaan. Dalam tas olahraga, ia membawa selembar tisu tubuh yang hanya digigit dari dada korban perempuan. Ia masih merokok panas. Victor tidak segera mencari surat penangkapan untuk Andre. Sebaliknya, ia mengirim 24 pengikut pada 24. Sekaligus menyelidiki seluruh latar belakangnya. Andrew adalah seorang anggota Partai Komunis. Namun dikeluarkan karena moralitas buruk. Ia berusia 54 tahun dan telah menikah serta memiliki 2 anak. Ia lulus kuliah dan pernah menjadi guru. Kemudian, sebagai karyawan pembelian bahan untuk perusahaan mekanik, sering bekerja jarak jauh. Jadwalnya sesuai sepanjang waktu. Ada kasus-kasus, termasuk kasus di Moskow. Anda ingat, tak pernah punya waktu. Setelah polisi bekerja sama dengan seorang psikolog, pembunuh tiba-tiba menghilang. Itu karena pada saat itu Andrew terlibat dalam gugatan dengan perusahaan atas sengketa keuangan dan ditahan selama 3 bulan. Selama 3 bulan itu tidak ada pembunuhan. Yang benar adalah Andrew pembunuhnya. Semuanya sudah siap, hanya kehilangan surat perintah. Pada akhir November, Andrew keluar seperti biasa. Aku melihat beberapa anak laki-laki lucu di pinggir jalan mendekat. Pada saat itu, sekelompok petugas polisi yang menyamar bergegas masuk, segera mengendalikan dan memborgolnya. Tapi masalahnya adalah polisi hanya punya bukti tidak langsung. Mereka menangkap Andrew. Jika tidak ada bukti nyata, ketika masa penahanan yang sah berakhir, mereka terpaksa membebaskannya. Polisi hanya punya waktu 10 hari. Mereka menggeledah rumah 34 pisau. Tapi tak ada cara untuk membuktikannya. Pisau-pisau ini digunakan untuk pembunuhan. Dokter segera menguji cairan tubuh Andre. Aku menemukan dia memiliki golongan darah
Tapi yang adalah cairan tubuh itu mengandung dari kelompok A dan AB. Dia adalah kasus langka, memiliki golongan darah dan cairan tubuh yang tak serasi. Cairan tubuh yang sesuai dengan tempat kejadian perkara. Tapi kita tak bisa membuktikan dia pembunuhnya. Android sangat ahli dalam animasi, dan mereka siap menghadapinya. Polisi terus-menerus mengganti interrogator. Tapi aku tak bisa mendapat pengakuan dari Andrew. Maka mereka memberi pukulan pertama, menggunakan orang-orang di penjara sebagai pemandu. Mereka mengatur agar seorang tahanan berpengalaman berbagi kamar dengan Andrew. Cobalah menuntunnya untuk mengaku. Tapi Andrew hanya tersenyum dan melihatnya bermain. Polisi melanjutkan langkah kedua. Pura-pura menawarkan jika Anda sakit jiwa, tidak akan dituntut secara pidana. Suruh dia mengaku. Andrew diam sejenak dan berkata, "Aku butuh beberapa hari untuk berpikir." Polisi senang sekali. Kali ini dia akan mengaku, tapi tertipu lagi. Waktu berharga berlalu begitu saja. Andre tetap bersikeras menyangkal kejahatan itu. Setiap kali ditanya, dia bilang sedang berada di rumah bersama istrinya. Jelas, tujuannya adalah memperpanjangnya 10 hari ini untuk berakhirnya penahanan. Ini hari ke-9, dan polisi belum menemukan apapun. Marah mereka menggunakan kekerasan dan bahkan menghina roh. Anda menghancurkan pertahanan psikologisnya. Dengan Andre tersenyum pada polisi. Ketika dingin dan sunyi. Melalui kaca satu arah, Victor berdiri di luar ruangan.